Selamat siang kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global. Nah, di Bincang Global kita kali ini kawan global, kita akan membahas mengenai kris. Apa itu kris? Satu kris untuk satu pembayaran. Nah, ini dia nih topik kita untuk kali ini kawan global di Bincang Global kita kali ini. Apa itu kris? Kris ini sendiri kawan global adalah QR Code Indonesian Standard atau kris. Nah, dalam rangka sosialisasi ini kawan global, dalam rangka sosialisasi kris, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI bersama dengan pelaku jasa sistem pembayaran atau PJSP didukung oleh Bank Indonesia melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kawan global nih tentang kris, QR Code Indonesian Standard atau kris. Nah, sebelum kita lebih banyak berbicara mengenai kris kawan global, kali ini sudah ada narasumber kami dari Hando, maksud kami dari Analisis Unit Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif ya. Ada Mas Hando Tubagus. Selamat siang Mas Hando. Siang, Mbak. Apa kabar Mas Hando? Alhamdulillah panas Lombok. Ini sampai Lombok kapan nih Mas Hando? Enggak, saya mau penempatannya di sini. Oh, penempatannya di sini gitu ya. Kirain nih. Tapi menikmati dong ya, Sampai kawan. sekarang masih betah saya di Lombok. Masih betah di Lombok ya? Baru tahun ketiga di Lombok dan masih betah. Masih betah di Lombok ya Mas Hando ya. Mas Hando sendiri sekali lagi kawan global, beliau adalah analis unit sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah dan keuangan inklusif. Iya, betul. Mas Hando nantinya yang akan menjelaskan mengenai kris ini nantinya ya Mas Hando ya. Betul, namanya agak unik ya Mas Hando. Betul, nama saya satu-satunya se-Google Raya. Wah. Biasanya orang Nando dan sebagainya, tapi Mas Hando ya. Betul. Nah, sebelum kita membahas mengenai kris lebih jauh, tadi kan sudah Kika katakan nih kawan global kalau kris itu adalah QR Code Indonesian Standard. Nah, Mas Hando, QR Code itu apa sih Mas Hando? Ya, sebenarnya QR itu sendiri kan sudah terkenal sejak lama. QR itu adalah quick response. Jadi QR code sendiri adalah kode yang sebenarnya responnya itu sangat cepat dan dapat digunakan untuk berbagai macam hal di kehidupan manusia. QR code sendiri awalnya itu digunakan untuk sistem coding kayak pengumpulan data-data di stok gudang. Nah, jadi misalnya kalau kita punya gudang, barang yang kode klasifikasinya A115 adalah pensil misalnya. Nah, itu dulunya digunakan untuk stok pergudangan. Tapi ternyata QR code itu sendiri bisa dikembangkan lebih jauh, bisa diisi dengan informasi macam-macam, sehingga bisa dikembangkan untuk jadi salah satu alat alternatif pembayaran di masyarakat untuk pembayaran secara non tunai. Nah, kita dari Bank Indonesia membuat satu standar QR code yang bisa digunakan untuk pembayaran sehingga bisa di-scan oleh seluruh jenis bentuk aplikasi pembayaran yang beredar saat ini di Indonesia. Mulai dari yang diterbitkan oleh bank maupun yang diterbitkan oleh non-bank. Jadi tetap transaksinya sekali kita scan kode QR, ada angkanya, nilainya keluar, pembayaran dilakukan, transaksi selesai. Tuh. Berarti ini juga yang dimaksud dengan kris tadi ya. Ini untuk memudahkan semuanya ya. Iya, betul. Dengan satu QR, kalau dulu satu penyelenggara jasa pembayaran, kita nyebutnya PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran, satu pelaku jasa itu hanya bisa men-scan kode QR dari milik dia sendiri. Misalnya aplikasi merah hanya bisa nge-scan yang punya yang merah saja, yang hijau hanya bisa yang hijau saja. Begitu yang hijau mau scan aplikasi merah, nggak bisa, tidak terbaca QR-nya. Nah, kita dari Bank Indonesia membuat QR-nya itu harus standar. Mulai dari 1 Januari 2020 lalu, semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menerima pembayaran menggunakan QR wajib terstandar. Jadi QR dia bisa di-scan oleh aplikasi lain, walaupun itu bukan punya dia sendiri. Gitu. Misalnya aplikasi merah punya QR, sudah kris, sudah standar. Aplikasi ungu tiba-tiba datang mau pembayaran, scan, itu bisa. Oh, bisa? Bisa.
jadi itu yang sekaligus membedakan antara kris dengan non-kris. Non-kris. Dan kalau pembayarannya saat ini non-kris masih beredar, itu nanti akan dapat teguran dari penyelenggara jasanya. Sudah tidak boleh. Kita sudah minta semua yang menampilkan kris harus standar nasional. Harus standar nasional harus, semuanya. Wajib kudu. Terus yang buat penasaran lagi sekarang nih setelah adanya kris gitu ya, apa sih model pembayaran itu, pembayaran apa aja sih yang bisa kita lakukan dengan kris ini, Mas Hando? Jadi kris sendiri kan sebenarnya kode QR yang di standar. Penggunaan kode QR itu kan macam-macam. Iya. Jadi apapun transaksi yang sudah kita lakukan menggunakan uang tunai, semuanya bisa dikonversi menjadi non tunai. Dan semuanya bisa dipakai menggunakan QR. Tepatnya sih kalau untuk QR itu sendiri kita menyasar ke transaksi yang nilainya kecil tapi frekuensinya tinggi. Nah, contohnya kalau misalnya kita belanja ke warung kan, sekali belanja ke warung anggaplah maksimal 100.000. Itu udah banyak banget kayaknya ya, 100.000 ke warung ya. Ya anggaplah 50.000 sekali belanja. Tapi pagi kita jajan, siang kita jajan, sore kita jajan, malam jajan lagi gitu. Nanti ada yang begadang jajan lagi. Nah, transaksi itulah yang kita sasar sebenarnya untuk penggunaan kris ini. Jadi transaksi jumlah kecil, frekuensi tinggi, dengan alat pembayarannya menggunakan uang elektronik berbasis server. Jadi data uangnya itu disimpan di server. Kalau perangkatnya hilang, data uangnya masih ada di server. Ya rugi sih ya, perangkatnya hilang ya, sayang banget. Tapi uang yang tersimpan di data uang yang tersimpan di server itu saat kita beli perangkat baru, kita login lagi ke akun kita yang lama, uangnya tetap ada. Tidak ada potongan. Tidak ada potongan. Jadi misalnya 2017 lalu kita sudah install aplikasinya, masih ada sisa uang di situ 300.000. Sampai sekarang kalau misalnya akun itu masih hidup, ya nggak akan mati juga ya akunnya. Berarti nggak ada masa kedaluarsa gitu ya? Nggak ada masa kedaluarsa. Begitu kita login lagi ke akun tersebut, kita login, uangnya masih ada 300.000 penuh, tanpa ada potongan. Wah, ternyata ya, ini benar-benar kayaknya mudah banget ya kita kalau misalkan menggunakan kris tadi ya, QR code tadi ya. Nah, apa sih sebenarnya Mas Hando tujuan besar transaksi non tunai dengan kris ini, Mas Hando? Nah, tujuan besarnya kami ingin menekan peredaran uang tunai. Jadi transaksi yang dilakukan di masyarakat itu sekarang bisa berlangsung jauh lebih cepat, efisien, mudah, serta keamanannya pun jauh lebih terjamin. Karena misalnya jika kita bertransaksi dengan uang tunai, itu satu, ada potensi kesalahan hitung. Yang pertama, itu pasti sering banget dirasakan oleh kita semua. Yang kedua, potensi terkena peredaran uang palsu. Kadang kalau kita mendapatkan kembalian yang jumlahnya cukup banyak, agak repot ya ngitung di tempat. Kadang kita langsung lipat uangnya, langsung masuk ke tas atau langsung masuk ke saku, tidak tercek gitu apakah itu ada uang palsu atau tidak. Sementara kalau dapat uang palsu, itu statusnya berarti nilai itu sudah dianggap hilang. Gitu. Terus yang terakhir adalah untuk sisi terjaga keamanannya, semua yang terjadi secara non tunai itu tercatat oleh sistem secara elektronik, dan semua yang terjadi secara elektronik itu ada jejaknya. Jadi jelas jam berapa, detik ke berapa kita transaksi apa, jumlahnya berapa, itu tercapture semuanya di sana. Dan terakhir, kita nggak usah susah lagi untuk membuat pembukuan. Kalau misalnya transaksi pribadi, saya jamin, saya pun ya, kalau transaksi secara tunai, saya nggak akan pernah bikin yang namanya logbook catatan transaksi. Jam 10 saya beli susu, jam 11 saya beli minuman kaleng, jam 12 saya beli nasi bungkus gitu. Nggak mungkin saya catat satu-satu di sana. Jadi kalau dengan non tunai, mau dicatat atau tidak, sistem sudah mau akomodir, sudah dicatat. Gitu. Jadi memang kita ngejarnya kemudahan apalagi yang kau dustakan. Berarti pembukuannya sudah ada gitu sudah ya, tanpa perlu repot-repot gitu ya, Mas Hando ya. Oh iya, satu lagi. Apa itu? Mungkin untuk masyarakat yang biasanya sulit untuk mendapatkan kredit atau pinjaman di bank, dengan alasan scoring kreditnya tidak bisa dilacak karena transaksi orang ini tidak tercatat, tidak ada pencatatan yang bagus, tidak ada pencatatan yang baik, tidak jelas berapakah total pendapatannya secara harian atau mingguan atau bulanan. Jika dia mau menggunakan aplikasi
dari salah satu penyelenggara jasa sistem pembayaran ini, setidaknya transaksi dia otomatis langsung tercatat. Sudah ada pembukuan. Itu bisa dijadikan oleh perbankan untuk dasar menjadi penentuan scoring kreditnya. Jadi setidaknya ada terbuka jendela untuk pinjaman ke bank. Gitu. Jadi ada plus-plusnya ya, ada positifnya lagi nih. Banyak positifnya ternyata, banyak plus-plusnya kalau katanya Mas Hando. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh kami nantikan Anda di 087865111035 atau di 081339909670 dan juga melalui Facebook kami Global FM Lombok sampai tuntas nanti, kawan global. Sekali lagi, topik kita adalah satu kris untuk satu pembayaran. Jangan malu bertanya, kawan global ya. Kalau emang merasa apa sih masih merasa bingung, untuk ini, kawan global, satu kris untuk seluruh pembayaran nih ya. Kalau masih merasa bingung, apa sih kris ini? Dari tadi ngomongin kris, mungkin baru bergabung, boleh tanya aja langsung ke Mas Hando, kawan global, di 081865110035 atau di 081339909670. Sekali lagi, sudah dijelaskan kris itu apa, terus tujuannya apa memakai kris gitu ya. Nah, sekarang nih Mas Hando, kedepannya apakah secara otomatis nih Mas Hando, alat pembayaran seperti yang sudah kita kenal sekarang ya, dengan banyaknya alat pembayaran itu Mas Hando, itu nanti akan beralih ke kris ya? Bukan beralih sih sebenarnya. Jadi kita kayak ibaratnya kalau jalan dari sini ke Kute, bisa lewat Lingkar, bisa lewat jalan biasa, bisa lewat jalan lama. Nah, kita hanya menambah satu jalan baru untuk menuju sana. Jadi jika satu tempat atau satu merchant sudah melakukan pembayaran non tunai, misalnya dia menggunakan mesin EDC, sudah menerima transaksi menggunakan kartu ATM atau kartu kredit, tidak menggunakan kris, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi sebaiknya menggunakan kris dong, karena untuk jumlah besar transaksinya itu menggunakan kartu ATM. Sedangkan untuk jumlah kecil yang transaksinya frekuensi tinggi, itu sebaiknya menggunakan jalur yang kris gitu. Karena untuk kris sendiri, satu transaksinya terbatas. Satu kali transaksi itu maksimal 2 juta. Nah, 2 juta maksimal memang. Kita memang setting ini untuk transaksi jumlah nilai kecil. Nilai kecil ya. Kalau untuk minimalnya nggak ada nih. Biasanya kan kalau misalkan kita pakai ATM nih, pakai debit, biasanya ada minimal tersendiri. Harus belanja minimal 100.000 lah, 50.000 dan sebagainya. Kalau ini nggak ada. Rp1 bisa. Rp1 pun bisa? Bisa Rp1. Wah, cuma beli permen Rp100 atau Rp500 bisa gitu ya. Pertanyaan besar adalah apa sekarang yang dijual Rp1? Permen saja 503. Betul. Jadi bisa gitu ya. Kalau misalkan cuma sekedar Rp500 atau Rp1.000 nih. Bisa. Wah, bisa. Bahkan kalau misalnya ada yang jual, kan suka ada ya dengan pajak. Harganya Rp123.751. Tepat segitu bisa dibayar. Se-51-nya. Dan kedua, dari sisi merchant nggak pusing untuk kembalian. Nah, tidak ada alasan lagi untuk kembaliannya berupa permen. Betul. Kita bayarnya pakai permen nggak boleh. Nah, kita bayar pakai permen nggak boleh, tapi dia ngembaliin pakai permen boleh kan? Harusnya adil kan? Gitu. Oke. Tapi gimana nih tandanya ini toko-toko gitu ya yang sudah menggunakan kris? Oh, saya sudah punya aplikasinya nih. Sekarang saya mau nyari toko yang ada tandanya kalau dia itu juga salah satu pengguna kris, itu gimana? Apa ada tanda tersendiri? Karena ini radio, gimana ya ngasih lihatnya? Mungkin ada tanda-tanda apa gitu? Ya, kode QR-nya itu ada tulisan kris. Oke. Dan seluruh Indonesia dimanapun kita datang, bentuk kode QR-nya pasti sama, satu standar se-Indonesia. Nah, mbaknya di sini bisa lihat. Iya, nanti di YouTube juga kelihatan. Di YouTube itu ya? Iya. Nanti kelihatan kayak gitu ya. Oke. Jadi semua logonya pasti menggunakan ini. Ada tulisan krisnya, ada merchant ID-nya di atas. Ada kode QR-nya besar di sini, ada logo GPN. Ada lambang warna merah. Ya, kayak prisma sebelah kiri, sebelah kanan bawahnya ada segitiga warna merah. Ini nggak kelihatan ya hasil printannya, tapi di sini ada sedikit aksen ya, hiasan sedikit biar nggak terlalu sepi gitu gambarnya. Tapi bentuknya dimanapun dicari pasti begini. Oh, pasti seperti itu ya. Dan tulisannya ingat kawan global, KRIS. Ya. Ya, itu QR, dia.
QRIS, disebut dengan Kris. Kris ya, itu dia untuk Kris tadi. Untuk toko-tokonya, merchant-merchantnya pasti sudah ketahuan. Oh, di sini nih ada nih Kris nih. Di sini saya bisa belanja menggunakan aplikasi ini. Oke, kita ke pertanyaan ini, Mas Hando. Kita sudah ada beberapa pertanyaan. Siang Pak Hando, saya Faiza di Sekarbele. Apakah metode pembayaran melalui Kris ini sudah berlaku? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan Kris ini? Terima kasih. Kita kumpulkan satu pertanyaan lagi, mungkin dijawab sekalian. Berikutnya, di mana kita bisa mendapatkan atau mendaftar Kris ini? Dari Sulis. Oke, terima kasih untuk Sulis dan juga Faiza di Sekarbele. Silakan Mas Terima Hando. kasih Mbak-mbak, kok yang nanya wanita ya. Aku tersanjung. Yang pertama, apakah Kris ini sudah berlaku? Sudah. Kami sudah dorong dari peluncuran pertamanya itu di 1 Agustus 2017. Dalam masa kemerdekaan, kita juga menjunjung tinggi azas kemerdekaan dalam bertransaksi. Jadi tidak lagi yang merah hanya scan merah, yang biru hanya scan yang biru, ungu ke ungu, hijau ke hijau. Sekarang sudah nyampur. Ya. Yang merah bisa nge-scan punyanya biru, yang ungu bisa nge-scan punyanya hijau, yang mana bisa nge-scan punya siapa itu udah bisa. Oke. Bagaimana caranya supaya bisa dapat kode QR-nya? Nah, yang pertama kita hubungi dulu perbankannya. Perbankan yang sudah mendapatkan izin Kris itu ada lumayan. Bank-bank besar, Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Maybank, Mega, Nobu, Permata, Danamon, Sinarmas, Kephana, OCBC NSP, UOB, dan Bank Syariah Mandiri. Bisa menghubungi bank terdekat, langsung minta ke banknya, saya punya rekening di sini, saya pengen punya satu kode Kris, saya adalah penjual atau apa. Nanti banknya akan mendaftarkan secara internal, mereka akan ngurus. Nanti kode QR-nya selesai, diberikan ke yang request tadi. Kode QR bisa dipasang, langsung masuk ke rekeningnya dia. Instan, langsung. Instan gitu ya? Ya, sesuai dengan slogannya Kris, unggul. Universal, gampang, langsung, dan untung. Baik, nah itu untuk Faiza tadi ya. Oh, langsung ya, untuk Sulis juga. Pertanyaan hampir mirip. Dua pertanyaan jadi satu langsung. Oke, dua pertanyaan langsung jadi satu. Apa yang terjadi kalau misalnya dia tidak menggunakan bank? Boleh menggunakan aplikasi yang lain, yang penyelenggara jasa sistem pembayaran yang non bank, yang merah, biru, hijau, ungu itu kan non bank. Bisa langsung kontak ke sebangsa apa ya, kontak centernya ada kalau kita udah install aplikasinya, di situ ada bagian help yang di belakang itu, kontak center kalau nggak salah ya. Bisa langsung kontak center ke masing-masing, bisa langsung request, saya mau buat Kris untuk penjualan misalnya. Nanti mereka akan ngurus, kode QR akan dikirimkan, kita tinggal cetak. Nggak terbatas harus punya toko, nggak. Apakah yang pedagang kaki lima di pinggir jalan bisa pakai? Bisa. Masjid bisa pakai buat sedekah, buat infak? Bisa. Kita buka untuk seluruh pembayaran. Jadi apapun yang bisa dilakukan transaksi dengan tunai, Kris bisa mengakomodir itu. Semua, tempat ibadah, sekolah, toko besar, toko kecil, pedagang kelontong, kaki lima, tukang parkir, semua bisa. Sekarang tinggal mau atau tidak. Makanya kemudahan mana lagi yang akan kau dustakan? Wah, ini benar-benar mudah ya, benar-benar sangat-sangat mudah ya Mas Hando ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya Mas Hando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Kika dan Bapak narasumber dari BI. Pak, saya seorang pedagang kecil. Keren juga ya bisa mengaplikasikan Kris ini. Apa aja sih syarat atau yang harus saya siapkan untuk bisa menggunakan Kris ini di usaha saya? Dari Pendi di Udayana. Nah, untuk jawabannya nanti jangan kemana-mana kawan global. Kita simak terlebih dahulu pesan yang berikut ini.